Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali kajian tilawah dan zikir serta doa malam hari ini, saya ingin mengawali kajian menyegarkan ingatan kita kembali pada satu tema, jadilah muhbitun, hamba yang bertakwa, yang mutmainnah, yang memiliki ketenangan. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran ada satu gelar yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hamba yang bertakwa, yang memiliki kriteria tertentu dengan sebutan gelar muhbitun. Berkaitan dengan muhbitun ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 34-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril muhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang muhbitun. Siapa mereka? Allah berikan kriteria, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Orang-orang yang mendirikan salat, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Inilah kriteria dari hamba-hamba yang bertakwa, yang beriman, yang secara khusus Allah menyampaikan sebutan al-muhbitun. Dan para mufassirin, ahli tafsir menjelaskan muhbitun adalah satu gelar khusus yang Allah karuniakan, Allah limpahkan kepada hamba-hambanya di antara hamba yang beriman. Ketenangan dalam kehidupan dunia adalah dambaan setiap manusia, setiap insan pasti menginginkan ketenangan. Jika dia orang yang beriman, maka dia juga berharap bisa meraih ketenangan dalam kehidupan dunianya, bahagia, lapang hatinya, dan sekaligus kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Namun tidak semua orang yang berkeinginan baik bisa meraih impian itu. Di antara yang meraih keadaan semacam ini disebutkan dalam ayat tadi adalah al-muhbitun. Siapa mereka, bagaimana kriteria-kriterianya, dijelaskan oleh para ahli tafsir berkaitan dengan penafsiran ayat tadi surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha, lagi diridhoinya. Mutmainnah, hati yang tenang atau jiwa yang tenang. Ini diantara sifat muhbitun. Dia memiliki ketenangan dalam hatinya. Allah limpahkan ketenangan kepadanya. Kemudian dalam ayat yang lain kita jumpai pula
ketenangan ini dalam surat karunia ketenangan dalam surat Al-Fat ayat 4. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allaha aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Allah lah yang menurunkan ketenangan dan ketenangan itu Allah berikan kepada hamba-hambanya yang disebut tadi muhbitun. Dalam surat At-Taubah juga kita temukan summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Allah turunkan ketenangan itu. Nah, hamba yang diturunkan ketenangan ini Allah sifati dengan muhbitun. Jadi yang menonjol dari hamba yang muhbitun adalah sifat ketenangannya, kelapangan hatinya. Juga kita temukan dalam surat Al-Fat ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahtas syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa 'atabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu Allah menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan pada mereka dan kemenangan yang dekat waktunya. Inilah Bapak Ibu sekalian penjelasan dari Al-Quran bahwa Allah menurunkan ketenangan kepada sebagian hamba-hambanya. Dan siapa yang diturunkan kepadanya ketenangan, itulah orang-orang yang disebutkan al-muhbitun. Al-muhbitun asal katanya berasal dari kata bahasa Arab al-khabtu atau al-ikhbar. Al-khabtu menurut pengertian bahasa bermakna permukaan tanah yang luas dan tenang. Semacam lembah yang dalam, luas, sunyi, terhampar, menghijau. Atas dasar itu, Imam Mujahid rahimahullah, seorang ulama besar terdahulu mengartikan muhbitun dengan mutmainnin, yaitu orang yang hatinya merasa lapang dan tenang bersama Allah. Sifat ketenangan hati inilah yang menonjol pada saat hamba yang diberi gelar muhbitun. Al-muhbitun berasal dari lembah yang menghijau. Kalau kita memandang pemandangan semacam ini sebagai misal, adanya lembah, banyak tumbuhan menghijau, banyak rumputan yang menghampar luas. Seperti gambar yang lainnya ini. Ini al-ahbat. Daerah ini dinamakan daerah ikhbat. Yang kemudian orang-orang yang berasal dari daerah ini dinamakan muhbitun. Kelihatan sekali suasana tenang, suasana lapang. Sampai Allah mengambil sifat untuk hambanya dengan mengambil makna dari suasana alam yang terhampar luas menghijau, suasana sejuk semacam ini. Inilah yang dalam bahasa Arab dinamakan ikhbat, yang Allah menjadikan sebagai kiasan untuk sebagian hamba yang beriman, yang Allah turunkan kepadanya ketenangan. Maka orang-orang yang diturunkan oleh Allah dalam hatinya ketenangan, kelapangan, itulah yang diberi gelar oleh Allah dengan sebutan dalam surat Al-Hajj tadi, Al-Muhbitun. Semoga kita semua
tergolong hamba-hamba muhbitun, hamba yang dikaruniakan hati yang lapang dan tenang. Kita bisa rasakan Bapak Ibu dari makna secara bahasa ini, yang merupakan sifat dari sebuah lembah yang sunyi. Mohon maaf sebentar saya break, ada hal yang penting. Sungguh kita bisa rasakan suasana yang tergambarkan dalam gambar tadi, suasana lembah yang hijau, sejuk. Itulah yang namanya ikhbat yang Allah gunakan untuk memberi istilah pada bagian hambanya yang Allah karuniakan ketenangan, yang memiliki ketenangan semacam itu dengan gelar muhbitun. Derajat al-muhbitun tidak serta-merta dapat diraih oleh setiap orang yang beriman. Jadi tidak setiap orang muslim atau orang yang beriman mendapatkan gelar muhbitun. Ketenangan hati seorang mukmin, keikhlasannya, kerendah hatiannya, kesantunannya, kehusukannya, kelapangan hatinya, tidak sembarang orang bisa mencapainya. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kriteria dan amal tertentu untuk bisa mencapainya. Hal ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin yang membahas tentang sifat-sifat mukhbitun. Kemudian Imam Ibnu Qayyim juga menukil pendapat seorang ulama besar lainnya, Imam Ats-Tsauri, berpendapat mukhbitun adalah orang yang tenang atau dianugerahi oleh Allah ketenangan, yang ridha hatinya, lapang dada dengan qada dan qadarnya Allah Azza wa Jalla, menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berserah diri kepadanya. Berserah diri kepada Allah, menyandarkan hanya pada Allah, bertawakal hanya pada Allah. Itulah yang menyebabkan munculnya ketenangan dalam hati mereka. Allah Subhanahu wa taala berseru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, yang memiliki penyandaran hanya pada Allah, itulah dimiliki oleh jiwa yang tenang. Dalam ayat yang lain surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati wa ahbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka. Mereka itu adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Adapun kriteria al-muhbitun, yakni hamba yang dijelaskan dengan gelar al-muhbitun, telah dijelaskan dalam ayat surat Al-Had 34-35 ini. Kita bisa menyaksikan dari ayat ini sifat dan kriteria yang disebutkan. Yang pertama, Bapak Ibu, kriteria al-muhbitun adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka. Ia memiliki sifat al-wajal, yakni khusyuk, bergetar hati, nyambung hatinya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tersentuh hatinya dengan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tersentuh hatinya dengan pertobatan. Jadi setiap dia bermunajat kepada Allah, tersentuh hati. Dan dia meyakini bahwa dia sedang berhubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud atau salah satu sifat mukhbitun. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ia memiliki rasa al-mahabbah kepada Allah, kecintaan yang kuat kepada Allah. Memiliki sifat khauf, rasa khawatir dan cemas apabila Allah murka.
Dia memiliki sifat ar-raja, pengharapan yang kuat akan pengabulan doa, pengharapan yang kuat atas jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk menolongnya. Nah, inilah sifat yang mendatangkan kehusukan hati yang akhirnya menyebabkan hati menjadi tenang. Di dalam ayat yang lain Allah mensifati sebagian hambanya, walladzina yu'tuna ma atu ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Jadi ada khasyah, ada kekhawatiran. Memberikan dengan hati yang takut karena takut tidak diterima amal kebaikannya di sisi Allah. Jadi dia berhati-hati. Ya, takut kebaikannya tidak dipaham, tidak diberi ganjaran oleh Allah. Nah, ini yang dimaksud dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60. Ini bagian dari sifat Al-Mukhbitun. Dalam ayat yang lain surat Fatir ayat 28. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak. Ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang khosyah, yakni punya rasa takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Konsekuensi dari munculnya khosyah, munculnya getaran hati saat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah karena fondasi ilmu. Semakin orang berilmu, khususnya terkait dengan hubungannya dengan Allah, dengan sifat-sifat Allah, maka bergetarlah hatinya ketika menyebut dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ia menyebut asma Allah, mengakui dan meyakini sifat-sifat Allah, dan ia sadar bahwa dia sedang berhubungan dengan Allah, maka sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah SWT berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Karena dia sadar tentang sifat-sifat Allah, dia sadar tentang kekuasaan Allah, dia menyadari kelemahan dirinya. Maka ketika ia mengingat Allah, bersandar hanya pada Allah, maka bergetarlah hatinya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Gemetar hati mereka jika disebut nama Allah. Kenapa? Karena mereka mengetahui makrifat terhadap sifat-sifat Allah. Mengenal betul sifat-sifat Allah ini. Dan mengenal betul kekuasaan Allah. Maka gemetar ketika tersentuh hati ketika disebut nama Allah. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Inilah diantara penjelasan ayat tadi berkaitan dengan sifat mukhbitun, sandarannya yang kuat kepada Allah yang menyebabkan munculnya ketenangan. Dalam ayat yang lain surat Al-Isra ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, berimanlah kalian kepadanya atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, tergetar hatinya. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami.
Sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Harapannya yang kuat bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Inilah sifat utama dari muhbitun. Dia selalu merasa kontak hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tergetar hatinya ketika berhubungan dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Juga tadi berkaitan dengan sifat al-muqtitun, harapannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Hanya berharap pada Allah, bertawakal kepada Allah. Dalam ayat yang lainnya, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharap rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia berharap rahmat Allah, berharap karunia Allah. Hanya Allah yang dia harapkan. Inilah sifat utama al-muhbitun. Keadaan hati yang demikian tersebut, yaitu tersambung ketika ia mengingat Allah, bergetar hati ketika mendengar ayat-ayat Allah, menandakan adanya rasa cinta kepadanya, rasa berharap kepada Allah, dan rasa khasyah, merasa cemas dan takut atas murka dan tidak dipedulikannya dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan melahirkan ketenangan dan kelapangan serta keikhlasan dan kehusukan. Inilah salah satu sifat yang akan menjadikan mereka termasuk golongan al-muhbitun. Allah Ta'ala berfirman yang dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis qudsinya. Dan insya Allah dengan memahami hadis ini, kita seolah-olah benar-benar setiap saat ketika menyebut nama Allah, berzikir mengingat Allah, sungguh berdasarkan iman kita, kabar ini adalah benar, maka akan muncullah sifat wajal, hati yang tersambung. Nabi SAW bersabda bahwa Allah berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepada. Coba Bapak Ibu kita garis bawahi kalimat firman Allah dalam hadis qudsi. Aku sesuai persangkaan hambaku kepada. Kalau hamba itu menyangka optimis bahwa Allah mengabulkan doanya, maka Allah akan kabulkan. Bila hamba itu yakin Allah bisa, maka Allah akan memberikan kemampuan mengatasi masalah. Sandaran hamba kepada Allah itulah yang menentukan. Aku sesuai persangkaan hambaku kepada. Kemudian berlanjut, dan aku bersamanya, yakni bersama hamba itu, ketika dia mengingatku. Apabila dia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya pada diriku. Ketika kita menyebut Allah atau memujinya dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini maknanya kita mengingat Allah dalam diri kita. Dan Allah mengingat diri kita pada saat. Allah mengingat kita. Kemudian lanjutan hadisnya, apabila dia mengingatku di satu golongan, yakni satu kelompok, semisal komunitas kita malam hari ini, kita sama-sama mengingat Allah dengan seruan subhanallah, maka aku mengingatnya pada golongan yang lebih baik lagi, yakni Allah sebut nama-nama kita di hadapan para malaikatnya di arsy Allah. Apabila dia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekati kepadanya satu hasta. Apabila dia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekatinya satu depa.
Apabila dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Inilah hadis qudsi yang digambarkan oleh Nabi SAW bagaimana Allah berhubungan dengan hamba ketika hamba mengingat dan ingin mendekat kepadanya. Sekali lagi, kalimat pertama khususnya, aku sesuai persangkaan hambaku kepada. Aku bersamanya ketika dia mengingat aku. Apabila dia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya pada diri. Mari kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat asma-Nya, mengagungkannya, memujinya, mensucikannya, dan nama kita selalu diingat Allah dan disebut nama kita di hadapan para malaikat. Itulah kriteria pertama al-muhbitun. Kemudian kriteria yang kedua, was-sabirina 'ala ma asabahu. Orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Mereka bersabar menghadapi kesusahan dan kesempitan serta berbagai macam gangguan. Mereka tidak berkeluh kesah dan tidak mencela apa yang menimpa mereka. yakni tidak mencela Allah, tidak mencela takdir. Mereka bersabar demi mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah menahan diri dari rasa sedih dan gelisah, dari rasa cemas dan amarah, menahan lidah dari keluh kesah, menahan anggota badan dari kekacauan. Sabar dijelaskan oleh para ulama menghadapi 3 keadaan. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan yang Allah telah perintahkan. Misal kita sholat 5 waktu, ini perlu dan butuh kesabaran. Puasa di bulan Ramadan sangat butuh kesabaran. Dan alhamdulillah, puasa di bulan Ramadan dengan amal-amal yang menyertainya, alhamdulillah kita telah tunaikan, dan itu menunjukkan bahwa effort, usaha sabar kita sudah insya Allah berhasil. Allah sedang melatih kesabaran kita dalam menjalani ketaatan. Yang kedua, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Menahan diri dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan puasa juga kita terlatih bagaimana hal yang boleh saja makan dan minum kita bisa menahannya karena takut kepada Allah dan kita bersabar memenuhi perintah Allah. Kemudian sabar atas cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Apapun yang menimpa kita adalah satu bagian takdir Allah. Dan kita bersabar menerima apa yang Allah telah takdirkan. Dan Bapak Ibu sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa malam Lailatul Qadar diantaranya adalah malam penetapan takdir untuk 1 tahun mendatang. Hendaklah kita berdoa di malam-malam ganjil untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dan pada malam saat kita berdoa untuk memperbaiki keadaan kita agar Allah memurahkan rizki kita, menjaga kesehatan kita, memberkahi semua yang Allah karuniakan pada kita. Di malam itu kita berdoa Allah kabulkan, maka takdir 1 tahun mendatang dijamin Allah jaga keselamatan dan kesejahteraan kita semua beserta keluarga. Kembali kepada sifat muhbitun. Muhbitun mempunyai sifat seperti sabar menghadapi kesusahan, sabar menghadapi musibah yang menimpa, dengan tetap mentaati perintah Allah dengan keikhlasan dan ridha, hanya berharap pahala dari Allah semata, menahan diri dari terlalu bersedih dan gelisah, menahan diri dari terlalu cemas dan marah, menahan lidah dari keluh kesah. Muhbitun akan senantiasa tenang dan tegar dalam menghadapi masalah, rendah hati dan selalu introspeksi diri, bagaikan suatu lembah yang luas, sunyi, tentram dan tenang, sebagaimana Allah gunakan keadaan alam semacam itu, diambil namanya untuk mensifati
sebagian hamba yang beriman yang Allah sebut muhbitun. Al-muhbitun sangat yakin dengan firman Allah yang menjanjikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini pegangan al-muhbitun. Dia menyandarkan diri pada Allah, yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah yang dihadapi. Allah adalah pasti akan menjaminkan jalan keluar sesuai dengan Allah yang Allah janjikan dalam ayat ini, dan memberi rizki dari arah yang tidak diduga. Inilah keyakinan kuat hamba-hamba al-muhbitun. Allah SWT mengabarkan ganjaran besar bagi orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa hisab. Dicukupkan pahala mereka, dibesarkan pahala mereka tanpa bisa dihitung lagi besar. Itu kriteria yang kedua, al-muhbitun, sabar menghadapi masalah dan bersandar hanya pada Allah semata. Kriteria yang ketiga yang disebutkan dalam surat Al-Hajj tadi, wal muqimis shalah, orang yang menegakkan salat. Insyaallah kita telah maklum, salat ini bagian dari rukun Islam yang amat penting yang Allah perintahkan kita menjaganya setiap hari. Salat adalah ibadah yang teragung. Ibadah ini memiliki pengaruh besar bagi kesolehan pribadi seorang. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Inilah dua amalan yang diperintahkan Allah dalam surat Al-Ankabut yang menjadi penjaga dalam kehidupan kita. Bacalah Al-Quran dan dirikan sholat. Alhamdulillah di bulan Ramadan kita insya Allah sama-sama telah mengamalkan mendirikan sholat, bahkan ditambah taraweh selain 5 waktunya, dan kita bertadarus atau bertilawah membaca. Dan Allah memang perintahkan, bacalah Al-Quran dan dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dibanding ibadah-ibadah lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-muhbitun adalah orang yang senantiasa menjaga dan mendirikan sholat dalam keadaan apapun. Kesibukan apapun tidak bisa mempengaruhi ketaatan mereka dalam menjalankan sholat. Itu ciri al-muhbitun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah yang dua amalan ini sebagai penjaga, dan kebetulan dua amalan ini disebutkan oleh Allah sebagai dua amalan al-muhbitun. Ya. Tadi telah dibahas ciri muhbitun itu sabar. Ciri muhbitun mendirikan sholat. Dan duanya digabungkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai wasilah penolong. Jika orang itu bersabar, jika orang itu mendirikan sholat, pasti Allah menolongnya. Pasti Allah memberikan jalan keluar atas problemnya. Oleh karenanya, dampaknya hamba tadi menjadi tenang. Dan ketenangan itulah yang kemudian Allah anugerahkan kepada hamba yang sabar dan yang sholat. Dan mereka yang diberikan ketenangan oleh Allah, inilah yang kemudian bergelar al-muhbitun. Demikian juga kriteria yang selanjutnya, yaitu keempat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi setelah rasa pengharapan kepada Allah, kekhawatiran terhadap murkanya Allah, kemudian sabar atas apa yang ditentukan Allah, selalu berharap hanya pada Allah, kemudian mendirikan sholat yang terakhir, menafkahkan sebagian rizki.
Allah mensifati al-muhbitun, orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Inilah empat sifat atau kriteria berkaitan hamba yang diberi gelar al-muhbitun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara firman Allah yang lain yang menggandengkan, kalau tadi ada ayat yang menggandengkan sabar dengan sholat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Carilah pertolongan Allah melalui sabar dan sholat. Pada surat Al-Ma'arij ini Allah menggabungkan sholat dan sedekah, yang dua-duanya juga bagian dari sifat yang Allah tonjolkan bagi hamba yang muhbitun. Dalam surat Al-Ma'arij Allah berfirman, Innal insana khuliqa halwa, idza massahu syarru jazua, dan selanjutnya. Terjemahannya, sesungguhnya manusia diciptakan suka berkeluh kesah hingga kikir atau lagi kikir. Nah, keluh kesah berarti ketidaktenangan, kegelisahan yang bersangatan. Dan itu bukan bagian dari sifat al-muhbitun. Ya. Muhbitun itu tenang. Maka orang yang banyak berkeluh kesah, dia bukan bagian dari sifat al-muhbitun. Kemudian Allah lanjutkan, apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Apabila mendapat kebaikan, ia amat kikir. Nah, al-muhbitun suka menginfakkan harta, berarti tidak kikir. Selain hatinya tenang, dia juga tidak merasa kikir. Kemudian Allah dalam ayat ini mengecualikan dari hamba-hamba, yakni mereka tenang, tidak gelisah, tidak suka berkeluh kesah, dan yang kedua tidak kikir. Siapa mereka? Allah sebut kecuali, yaitu illal musalli, kecuali hambanya yang mengerjakan sholat. Dan inilah tadi yang Allah ambil sebagai ciri muhbitun, mendirikan sholat. Mereka tetap mengerjakan sholatnya, istiqomah dengan sholatnya. Kemudian yang kedua, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak punya apa-apa, yakni yang tidak mau meminta. Menginfakkan hartanya, dan itu pula menjadi sifat al-muhbitun. Jadi dua sifat al-muhbitun digabungkan oleh Allah dalam surat Al-Ma'arij dalam mengatasi kegelisahan, ya, kemudian dan kekikiran. Siapa yang masuk kategori muhbitun, dia mendirikan sholat, dia bersedekah, dan menyebabkan Allah limpahkan ketenangan dalam hatinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, al-muhbitun adalah orang yang dikriteriakan oleh Allah di atas. Ditafsirkan dan digambarkan oleh para ulama dengan penggambaran yang sangat indah. Bisa dirasakan oleh orang yang mengerti maknanya secara bahasa. Orang-orang itu adalah tentram hati, tenang dan lapang dada, rendah hati, tenang dalam bertindak, soleh amal pribadi, menjaga sopan santun, dan berakhlakul karimah, memiliki keyakinan dan iman yang kokoh, serta besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Bapak Ibu, mari kita renungkan firman Allah yang mendeskripsikan tentang hamba yang dia beri gelar dengan al-muhbitun. Wa basyiril muhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Berilah kabar gembira kepada orang-orang muhbitun. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Dan orang-orang yang tetap mendirikan salat. Dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Bapak Ibu sekalian,
marilah 4 kriteria al-muhbitun ini kita pegang dan kita amalkan. Kita coba sentuhkan hati kita dengan asma-asma Allah, dengan zikir-zikir kepada Allah, zikir, kalimat-kalimat zikir atau ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh hati kita. Tentu tidak mungkin kita dapat menyentuhkan hati kita atas kekuasaan Allah kecuali sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah di atas, yang telah disampaikan di atas, yaitu kecuali dengan ilmu. Kita dalami ma'rifatullah, sifat-sifat Allah, asmaul husna. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha mencintai hamba, Allah Maha Kuasa, Allah Maha berilmu. Ya. Sifat asmaul husna yang 99 itu kita perhatikan kembali untuk menyambungkan hati kita kepada kuasa Allah SWT. Ma qadarullah haqqa qadri. Sungguh tidak akan kita bisa mengagungkan Allah dengan pengagungan yang benar apabila kita tidak memahami sifat-sifat Allah itu dan mengkaitkannya dengan kehidupan kita. Yang apabila itu kita sadari akan muncul kehusukan dan getaran hati ketika kita mengingat Allah. Kemudian kita iringi dengan kesabaran mengatasi persoalan dalam kehidupan kita, sabar dalam menjalani ketaatan, kemudian tetap istiqomah mendirikan sholat, dan yang keempat, hendaklah kita selalu berbagi dengan sesama, memberi manfaat dengan sesama, menafkahkan sebagian dari apa yang Allah karuniakan kepada kita. Inilah Bapak Ibu yang dapat disampaikan dalam tausiah untuk menjadi amalan kita di malam hari ini, malam ke-27. Semoga apabila Allah tetapkan malam hari ini malam Lailatul Qadar, ini tercatat sebagai amal yang Allah ganjar dengan lipatan 1000 bulan. Selanjutnya seperti biasa Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan tilawah Al-Quran. Insya Allah malam hari ini kita akan sama-sama membaca surat Ghafir. Tadinya saya ingin surat Az-Zumar ditambah surat Ghafir. Tapi saya khawatir memberatkan Bapak Ibu, maka saya pilih saja surat yang ke-40, surat Ghafir. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca Hamim Al-Mu'min, yakni surat Ghafir di satu malam, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Dan dia Allah akan meneguhkan kalimat takwa di dalam hatinya. Dikaruniakan ketenangan, dan kita membaca surat Al-Mu'min ini, surat Ghafir ini, memohon kepada Allah, semoga kita termasuk golongan hamba-hamba yang bergelar Al-Muhbitun, atau diberi gelar Al-Muhbitun, sebagaimana yang telah kita bahas. Kita hamba-hamba yang tenang, kemudian menjadikan akhirat lebih baik untuknya daripada dunia. Allah beri ganjaran besar di akhirat yang pasti jauh lebih baik dari apa yang kita dapatkan di muka bumi. Inilah yang disampaikan oleh Nabi SAW berkaitan dengan khasiat amalan membaca surat Ghafir atau nama lainnya surat Al-Mu'min. Mari Bapak Ibu kita siapkan Al-Qur'annya untuk kita sama-sama baca. Surat ke-40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليعبدوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون الأرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش
يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم التلاك يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزوا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدي الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستغيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وآد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم
وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئة ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لغزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين مغفرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير.
لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجهدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال
إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد غلت في عباده وخسر هنالك الكافرون صدق الله العظيم. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah isi kegiatan malam hari ini dengan tilawah surat Al-Mu'min sebagaimana tadi dijelaskan dalam satu riwayat hadis. Siapa yang membaca surat Al-Mu'min atau surat Kafir, di antaranya Allah ampunkan dosa-dosa yang dahulu maupun yang akan datang, kemudian Allah limpahkan ketenangan.
Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan tilawah ini kepada kita semuanya. Untuk selanjutnya kita akan isi seperti biasa dengan zikir, kemudian dilanjutkan dengan doa. Mari Bapak Ibu kita sama-sama membacakan zikir berikut ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, 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 subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya Ghafurun Wadud, Ya Rahimun Wadud, 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 Ya Ghafurun Wadud, Ya Rahimun Wadud. Astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim,
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام
ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم
تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. 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 الحمد لله. 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 الحمد لله.
الحمد لله 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 رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, untuk selanjutnya kita akan membacakan doa. Semoga Allah kabulkan doa kita dan menjadi bagian dari amalan kita mengisi malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi amarna bisukril walidaini wal ihsani ilaihima wa awsana bittarahumi alaihima kama rabbayana sighara. Allahumma arham walidina waghfir lahum warhamhum warda anhum. Allahumma ighfir lahum maghfiratan jami'atan tamhu biha salifa awzarihim wa sayyi'a israhihim. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, yang telah memerintahkan kami untuk bersyukur dan berbuat baik kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagimu yang telah memerintahkan kami untuk berbakti dan menyayangi kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mendidik kami di waktu kecil. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami. Ampunilah mereka berdua ya Allah. Rahmatilah dan ridhai mereka ya Allah. Ya Allah, ampunilah mereka dengan ampunan yang menyeluruh, yang dapat menghapus dosa-dosa mereka yang telah lampau. Ya Rahman, Ya Rahim, berbuat baiklah kepada keduanya, sebanyak kebaikan mereka kepada kami setelah Engkau lipat gandakan. Pandanglah mereka ya Allah dengan pandangan kasih sayang-Mu, sebagaimana mereka dahulu memandang kami. Ya Rahman, berilah mereka hak rububiyah-Mu yang telah mereka sia-siakan karena sibuk mendidik kami. Maafkanlah keduanya ya Allah atas segala kekurangan mereka dalam mengabdi dan beribadah kepadamu karena sibuk mengutamakan kami. Maafkanlah mereka atas segala subuhat yang mereka jalani dalam usaha menghidupi dan menafkahi kami. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memujimu dengan segala kebaikan pujian, dan kami mohon pertolongan darimu. Allahumma Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma Rabbana fir lana wa li ahlina wa auladina wa malina. Allahumma fir lana wa li ahlina wa auladina wa aqaribina wa ashabina wa jarina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana wa ahlina wa auladina wa malina wa rizkina wa umrina wa amrina ya karim ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu pemeliharaan atasnya, dan selalu Engkau tambahkan nikmat kepada kami, ya Allah. Segala puji bagimu, ya Rahman, atas nikmat semua kebaikan yang telah kami terima. Dan segala puji bagimu, ya Rahim, atas nikmat yang akan kami terima. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radid,
ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نسألك من خير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. Ya Allah, kami mohon padamu segala kebaikan dunia dan akhirat, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Dan kami berlindung kepadamu ya Rabbi dari semua keburukan dunia dan akhirat, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, hanya rahmat-Mu yang kami harapkan, perlindungan-Mu yang kami inginkan, perbaikan atas segala urusan kami yang selalu kami panjatkan, keberkahan rizki dari-Mu yang selalu kami harapkan. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada kami, kepada keluarga kami, anak dan cucu kami, ya Allah, yang dengan limpahan rahmat-Mu tak pernah putus. Terimalah semua amal dan kebaikan kami dengan perolehan ganjaran yang tak terkira, ya Rabbi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakan kepada kami kekuatan dan kesehatan dalam naungan ridha-Mu, yang dengan itu kebaikan-kebaikan baru terlahir dari kami. Lindungilah kami ya Rabbi dengan lindungan yang tak akan pernah seorang pun dari hamba-Mu dan makhluk-Mu yang dapat membahayakan kami. Ya Allah, karuniakan cahaya kebaikan pada diri kami, pada keluarga dan anak-anak kami, cahaya dari depannya, cahaya dari arah belakangnya, cahaya dari atasnya, dan cahaya dari segala arahnya. Ya Allah, Engkaulah yang mengangkat derajat hamba-hamba-Mu. Angkatlah derajat kami dengan setiap amal kebaikan yang kami upayakan. Ya Allah, lindungilah kami dan keluarga kami dari berbagai musibah yang dengannya kami semua akan selamat. Ya Allah, luaskanlah rizki bagi kami. Luaskanlah rizki bagi anak-anak kami. Ya Allah, yang dengannya kami akan terus beramal kebaikan. Sukseskan cita-cita dan harapan kami, yang dengannya kami akan selalu lebih baik, ya Allah. Kuatkan kami dalam usaha dan ikhtiar kami, yang dengannya kami akan lebih bersemangat memperjuangkan kepentingan sesama. Ya Allah, jadikanlah baik segala urusan hidup kami. Lindungilah kami dari kehinaan dan kegagalan. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Wahai Zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, hanya Engkau yang dapat memudahkan segala urusan, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau biarkan pada diri kami satu dosa kecuali Engkau ampunkan. Jangan Engkau biarkan satu cacat pada kami kecuali Engkau tutupkan. Jangan Engkau biarkan kesulitan dalam urusan hidup kami, ya Rabbi, kecuali Engkau bukakan jalan keluar. Ya Allah, jangan Kau biarkan hutang pada kami kecuali Kau lunaskan. Jangan Kau biarkan hajat dunia kami dan ukhrawi kami yang Kau ridai dan baik bagi kami kecuali Engkau penuhkan. Ya Allah, kami mohon padamu kesehatan badan kami, kesucian jiwa kami, kejernihan pikiran kami, budi pekerti baik pada sikap dan perilaku kami, ketenangan dalam hidup kami, keridhaan hati menghadapi takdir-Mu. Ya Allah, kami berlindung padamu dari kejahatan semua makhluk-Mu. Kami mohon padamu keselamatan dunia dan akhirat. Kami mohon ya Allah kepadamu nikmat rizki dari-Mu. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari lenyapnya kenikmatan dari-Mu, dari berubahnya kesejahteraan yang Kau telah limpahkan kepada kami. Ya Allah, lindungilah bangsa kami dan negeri kami.
Ya Allah, berkahilah bangsa dan negeri kami. Ya Allah, peliharalah dan tetapkanlah kesejahteraan untuk bangsa dan negeri kami, ya Allah. Limpahkan kesejahteraan-Mu kepada masyarakat di lingkungan kami. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, kelalaian-kelalaian kami, berlebihan-berlebihan kami dalam berbagai urusan. Ampunilah kesalahan, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Rahman, Ya Rahim, perbaikilah agama kami, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, perbaikilah agama kami, ya Allah. Perbaikilah dunia kami, ya Allah, yang telah menjadi tempat hidup kami. Perbaikilah akhirat kami, ya Allah, yang bakal menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan kami sebagai tambahan bagi kami untuk berbuat kebaikan, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami, sayangilah kami, rahmatilah kami, berikan petunjuk kepada kami, limpahkan kesejahteraan kepada kami dan keluarga kami. Ya Allah, kami mohon padamu karunia dan rahmat-Mu, karena tidak ada yang memilikinya kecuali di tangan-Mu. Ya Allah, kami mohon padamu karunia dan rahmat-Mu, karena tidak ada yang memilikinya kecuali di tangan-Mu. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabbi, jangan Engkau bebani kami dengan beban yang ujian yang berat, sebagaimana Engkau telah bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabbi, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, Engkaulah pelindung kami ya Allah, tolonglah dalam hidup kami ya Allah. Allahumma fir lana bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma hdina bil Qur'an, Allahumma rzuqna bil Qur'an. Ya Allah, ampunilah kami dengan bacaan Al-Quran kami. Ya Allah, rahmatilah kami dengan bacaan Al-Quran kami. Ya Allah, limpahkan petunjuk kepada kami dengan bacaan Al-Quran kami. Ya Allah, karuniakan kemurahan rizki darimu dengan bacaan Al-Quran kami. Ya Allah, berilah ampun kepada kami atas kesalahan kami. Ya Allah, sungguh kami berlindung kepadamu, sedang kami mengetahuinya dan kami mohon ampunan kepadamu atas apa yang kami tidak mengetahuinya. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah Maha Pemaaf dan mencintai permintaan maaf. Maafkanlah kami semua ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anta ya karim, ya ghafurun ya wadud, ya rahimun ya wadud. Allahumma inna abduka wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyat biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. As'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fil ilmil ghaibi indak, an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, sungguh kami adalah hamba-Mu. Kami semua adalah anak dari hamba-hamba-Mu ya Allah. Ubun-ubun kami semua berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku adil pada diri kami. Ketetapan-Mu adil untuk kami. Kami mohon padamu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namakan diri-Mu, atau yang Engkau turunkan dalam kitab suci-Mu, atau yang telah Engkau ajarkan pada seorang dari makhluk-Mu, atau yang Engkau telah rahasiakan nama itu dalam ilmu gaib yang ada pada sisi-Mu. Agar Engkau ya Allah menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, sebagai penenang hatiku,
sebagai cahaya dalam dadaku, pelipur kesedihanku, dan pelenyap bagi kegelisahanku. Ya Allah, jadikanlah kami semua hamba-hamba yang mukhbitin, hamba-hamba yang mukhbitin, hamba-hamba yang Kau anugerahi ketenangan, ya Allah. Limpahkan ketenangan kepada kami, pada keluarga kami, pada anak-anak kami, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ja'alna minal mukhbitun. Allahumma ja'alna minal mukhbitun. Allahumma ja'alna minal mukhbitun. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma ihtim bil khair. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. أعيذ أولادي بكلمات الله التامة من شر ما خلق ومن شر كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة ومن كل داء وسقم يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bapak Ibu sekalian, semoga amal kebaikan ibadah yang kita tunaikan malam hari ini dengan tausiah, menuntut ilmu, kemudian tilawah Al-Quran, berzikir, dan berdoa kehadirat Allah SWT. Semoga Allah terima dan dilimpahi ganjaran yang besar, dan kita berharap berikhtiar untuk mengisi malam-malam ganjil ini dengan amal kebaikan. Semoga Allah tetapkan kita pada tahun ini memperoleh keberkahan malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua memperoleh keberkahan malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua bersama keluarga memperoleh keberkahan malam Lailatul Qadar pada tahun dan bulan Ramadan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.